Selamat hari Natal buat kita semua. Selamat hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bilang sama kiri kanan, saudara depan belakang, selamat hari Natal. Amin. Natal berbicara tentang Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Sekali lagi saya ulangi, Natal berbicara tentang Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Artinya dia datang dari surga ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dalam bentuk apa? Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Siapakah dia? Yesus. Jadi Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan diam di antara kita. Tetapi banyak orang yang menjadi bingung dan bertanya, kalau Yesus adalah manusia, kenapa orang Kristen percaya Yesus adalah Allah? Manusia menjadi Allah adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi Allah menjadi manusia sangat mungkin. Amin. Allah menjadi manusia sangat mungkin. Dan saya mau saudara mengerti, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan agama. Karena banyak orang yang menganggap kekristenan adalah agama. Agama berbicara tentang usaha manusia menjangkau Allah dengan segala kekuatannya. Itu agama. Sekali lagi saya ulangi. Agama berbicara tentang usaha manusia untuk bisa menjangkau Allah dengan segala kekuatannya. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan usaha manusia untuk menjangkau Allah dengan kekuatannya. Tetapi kekristenan adalah sebaliknya. Kekristenan adalah usaha Allah. Bukan usaha manusia. Usaha Allah untuk menjangkau manusia dengan segala kekuatannya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Yang paling dia kasihi, yang paling berharga. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Inilah kekristenan Allah yang mengerahkan segala kekuatannya untuk menjangkau saudara, menjangkau saya. Supaya Allah bisa bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan saya. Mungkin saudara berkata, oh kalau Allah bersama-sama dengan kita, nanti Allah akan menghakimi kita. No. Kalau dia ada bersama-sama dengan saudara, dia ada di pihak saudara. God is for us. Itu sebabnya Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kalau saudara baca secara lengkap Roma pasal 8, saudara bisa menyimpulkan apa yang kita bisa katakan. Allah di pihak kita. Bilang sama kiri kanan saudara, Allah di pihak saudara. Allah di pihak kamu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan saudara? Tidak ada. Apa buktinya Allah di pihak saudara, di pihak saya? Kalimat selanjutnya mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Inilah Natal yang kita rayakan. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Waktu dia tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini adalah bukti Allah di pihak saudara, di pihak saya. Itu sebabnya tema Natal kita tahun ini, God is for us. Allah di pihak kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Pertanyaan saya, kenapa dia tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkannya buat saudara buat saya? Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kisah tentang kelahiran seorang juru selamat dimulai dengan seorang kaisar. Dari kekaisaran Romawi yang bernama siapa? Kaisar Agustus. Kaisar Agustus yang mengeluarkan suatu perintah yang harus ditaati oleh semua orang. Saya mau saudara mengerti, Kaisar Agustus adalah penguasa yang berdaulat saat itu. Kaisar Agustus, dia tidak tahu menahu sama sekali tentang seorang tukang kayu yang bernama Yusuf, yang bertunangan dengan seorang perawan yang bernama Maria, yang ada di Nazaret. Dia tidak tahu menahu tentang kedua orang ini. Tetapi Tuhan pakai Kaisar Agustus untuk menggenapi kelahiran juru selamat. Bagaimana caranya? Dia menaruh sebuah pemikiran dalam pikiran Kaisar Agustus. Sehingga Kaisar ini mengeluarkan suatu perintah, dekret yang harus ditaati oleh semua orang. Termasuk yang membuat pasangan ini, Yusuf dan Maria, harus berjalan dari Nazaret kemana? Ke Bethlehem. Hampir setiap kali kita merayakan Natal, kita mendengar kisah ini. Saudara bisa melihat betapa Tuhan mengasihimu. Amin. Ayat keempat, ayat yang kelima. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kedua pasangan ini, Yusuf dan Maria, dia harus berjalan dari mana? Dari Nazaret ke Bethlehem. 75 mil, kurang lebih 100 kilometer. Untuk apa? Untuk melakukan sensus. Mendaftarkan diri mereka untuk keperluan pajak pada zaman kekuasaan Kaisar Agustus. Mereka harus kembali ke daerah masing-masing. Ini perintah dari Kaisar Agustus. Kenapa demikian? Saya percaya ini rancangan Tuhan. Karena seperti tadi yang saya katakan, Allah menaruh sebuah pemikiran dalam pikiran Kaisar Agustus. Yang membuat pasangan ini, Yusuf dan Maria, harus berjalan sejauh 75 mil. Dari Nazaret kemana? Ke Bethlehem. Untuk mendaftarkan diri mereka. Saya mau saudara mengerti. Kenapa mereka harus kembali ke daerah masing-masing? Karena ini perintah dari Kaisar Agustus. Mereka harus kembali ke Bethlehem. Kenapa ke Bethlehem? Karena mereka adalah keturunan Daud. Daud berasal dari Bethlehem. Yusuf adalah keturunan Daud dari garis Salomo. Maria adalah keturunan Daud dari garis siapa? Dari garis Nathan. Mereka harus kembali ke Bethlehem. Dan saya mau saudara mengerti, saat itu ada dua Bethlehem. Jangan salah. Yang pertama adalah Bethlehem yang di Galilea, dekat dengan Nazaret. Dan yang kedua adalah Bethlehem yang di Yudea, yang dikenal dengan Bethlehem Efratah. Masih ingat Bethlehem Efratah? Nabi Mika menubuatkan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Sudah ada sejak dahulu kala. Jadi bayi yang dilahirkan di Bethlehem bukan bayi yang biasa-biasa. Keberadaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan Nabi Yesaya juga pernah menubuatkan kelahiran Yesus Kristus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Sebagai seorang anak, Yesus dilahirkan sama seperti semua anak yang lahir ke dalam dunia ini. Ini memberitahukan kepada saudara dan saya. Artinya, Yesus adalah 100% manusia. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Sebagai seorang putra, Yesus tidak bisa dilahirkan.
Kenapa? Putra sudah besar. Dia tidak bisa dilahirkan. Sebagai seorang putra, dia diberikan. Dan keberadaan Yesus sebagai seorang putra sudah ada jauh sebelum dia datang ke dalam dunia ini dilahirkan sebagai seorang anak. Permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini menunjukkan Yesus adalah 100% Allah. Seorang anak telah lahir untuk kita, 100% manusia. Seorang putra telah diberikan untuk kita, 100% Allah. Jadi Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat ke-6, ayat yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketika mereka tiba di situ, di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ingat baik-baik, waktu Maria bersalin, ini yang pertama kalinya buat dia. Karena dia masih perawan. Dan disebutkan anaknya yang pertama. Jadi ini yang pertama kali buat dia. Dan dia melakukan segala sesuatunya seorang diri. Dia bungkus bayinya dengan lampin, dia baringkan di atas palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Menarik, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Full. Semua full. Kenapa? Karena waktu mereka tiba di Bethlehem, ketibaan mereka bertepatan dengan waktu hari raya Tabernakel. Apa itu hari raya Tabernakel? Hari raya Tabernakel adalah hari raya terbesar untuk orang Yahudi. Di mana semua orang Yahudi ketika mereka ada di luar Israel, mereka harus kembali ke Israel. Jadi saat itu seluruh penginapan full. Kenapa demikian? Saya percaya Allah yang merancangkan semuanya ini. Sebagaimana Allah menaruh sebuah pemikiran dalam pikiran Kaisar Agustus untuk mengeluarkan perintah, dekret di mana semua orang harus kembali ke daerah asalnya. Sehingga membuat Yusuf dan Maria harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem karena dia berasal dari Bethlehem. Dan ini untuk menggenapi nubuatan tentang kelahiran Mesias. Mesias harus lahir di Bethlehem Efrata. Demikian juga Allah yang merancangkan semuanya ini. Waktu mereka tiba di Bethlehem, hari raya Tabernakel, seluruh penginapan full. Sehingga Maria waktu bersalin harus melahirkan Yesus di luar penginapan dan membungkus bayinya dengan kain lampin dan meletakkan di atas palungan. Nah, kenapa Allah merancangkan semuanya ini? Kenapa? Ayat yang 8 sampai 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala dan berkata, "Jangan takut. Jangan takut." Bilang sama kiri kanan saudara, jangan takut. Sebab sesungguhnya hari ini aku memberitakan kesukaan yang besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata juru selamat di sini, terjemahannya adalah Yeshua, yang artinya apa? Jehovah is salvation. Juru selamat. Waktu mereka mendengar hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, saya percaya mereka semua bersuka cita. Karena selama ini yang mereka nanti-nantikan. Mesias, juru selamat. Tetapi kalau berita itu diberitakan hari ini kepada saudara, bagaimana respon saudara? Bagaimana respon saudara? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan satu kesukaan yang besar bagimu. Hari ini telah lahir juru selamat. Nah kan biasa-biasa aja kan responnya. Mungkin buat kebanyakan orang yang hidupnya terasa baik-baik saja. Mungkin mereka berkata, hidup saya baik-baik.
Sepertinya saya nggak butuh juru selamat. Tapi waktu saudara melihat orang yang membunuh, orang yang narkoba, orang yang begini, orang yang begitu, saudara berkata, no, dia yang butuh juru selamat. Saudara hanya melihat dosa yang kelihatan. Bagaimana dengan dosa yang tidak kelihatan? Bagaimana dengan ketidakpercayaan? Bagaimana dengan ketakutan? Bagaimana dengan iri hati? Saya mau kasih tahu sama saudara, ada begitu banyak yang perlu diselamatkan dalam seluruh area hidup. Amin. Hari ini saya punya kabar baik buat saudara. Telah lahir juru selamat bagimu. Amin. Yang akan menyelamatkan saudara dalam seluruh area kehidupan saudara. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu satu kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Seorang pribadi yang menyelamatkan. Pertanyaan saya, Yesus menyelamatkan mereka dari apa? Dari apa? Kalau besok saudara datang. Besok adalah khotbah yang lanjutan khotbah hari ini. Malaikat yang sama menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan menamakan dia siapa? Yesus. Yeshua. Juru selamat. Kenapa dikasih nama Yesus? Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Jadi Yesus menyelamatkan saudara dari dosa saudara. Hari ini telah lahir juru selamat, seorang pribadi yang akan menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya dari dosa saudara, dari dosa saya. Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan kita dari dosa? Bagaimana caranya? Inilah tandanya juru selamat. Inilah tandanya pribadi ini menyelamatkan kamu dari dosamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Inilah tandanya juru selamat bagimu. Sesungguhnya ayat ini ingin memberitahukan sama saudara bagaimana caranya Yesus menyelamatkan saudara dari dosa saudara. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring dalam palungan. Palungan bukan terbuat dari kayu yang saudara lihat di mal-mal saat ini. Tapi palungan itulah tempat makan domba yang terbuat dari batu. Jadi palungan terbuat dari batu. Ini tandanya juru selamat. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di atas batu. Inilah tandanya Yesus menyelamatkan kamu dari dosa. Bagaimana caranya? Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Darah yang tercurah adalah darah yang menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Ingat baik-baik prinsipnya, tidak ada pengampunan tanpa darah yang tercurah. Harus ada darah yang tercurah. Darah yang tercurah adalah darah yang menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Yesus mati. Kemudian jasadnya, tubuhnya dibungkus dengan kain kafan. Waktu dia lahir, bayi ini dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan di atas batu. Ini menandakan bagaimana caranya Yesus menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Dia curahkan darahnya, mati di atas kayu salib, darahnya menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Kemudian jasadnya dibungkus dengan kain kafan dan dibaringkan di atas kubur batu. Dan pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan dia. Firman Tuhan berkata, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Ayat ini memberitahukan sama saudara, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Memberitahukan sama saudara bagaimana caranya Yesus menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Dia harus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Saudara mengerti kenapa dia harus datang menjadi manusia. Kalau dia datang sebagai Allah, Allah gak bisa mati.
Dan Allah tidak punya darah. Karena untuk mengampuni dosamu harus ada darah yang tercurah. Harus ada kematian pengganti. Itu sebabnya sekarang kita tahu kenapa dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Karena hanya manusia yang punya darah. Amin. Dan darah yang ada dalam tubuh Yesus adalah darah yang tidak bercacat, tidak bercelah. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Amin. Ketiga rasul berkata, Petrus, Paulus, Yohanes, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Waktu Pilatus memeriksa Yesus, aku tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Yudas yang mengkhianati Yesus berkata, aku menyesal telah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa. Tentara Romawi yang ada di bawah kaki salib Yesus tidak pernah melihat seorang kriminal mati dengan cara demikian. Tidak seorang pun kriminal, dia melihat mati dengan cara yang demikian. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Perwira ini berkata, sungguh dia ini anak Allah. Semua orang yang ingin mencari-cari kesalahan Yesus waktu dia berjalan dalam dunia ini. Semua orang yang ingin memfitnah, ingin mencari kesalahan. Mereka tidak pernah menemukan kesalahan atas Yesus. Kenapa? Karena dia Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan diam di antara kita. Betapa luar biasa Allah datang berdiam di antara kita. Inilah Natal yang kita beritakan. Inilah Natal yang kita rayakan. Ia tidak menyayangkan anaknya, menyerahkannya bagi kita semua, mati mencurahkan darahnya, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak saudara ditebus, tapi dengan darah yang mahal. Darah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Amin. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu sebabnya, perhatikan baik, setiap tahun orang Israel pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian, mereka mempersembahkan domba. Ada darah tercurah di sana, tapi darah binatang hanya bisa mengcover sampai Yesus datang. Selama ini hanya mengcover. Tapi waktu Yesus datang di sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang bukan mengcover, menghapus dosa dunia. Kabar baik. Jadi selama hari raya pendamaian setiap tahun pada hari raya Yom Kippur, mereka hanya mempersembahkan darah binatang. Darah binatang tidak bisa menghapus, darah binatang hanya mengcover. Itu sebabnya Imamat pasal 17 ayat 11 berkata begini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Ingat baik-baik, darah untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Darah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Allah memberikan darah di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian. Jadi darah yang mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Bukan perbuatan baik saudara yang mendamaikan, tapi darah yang mendamaikan. 1 tahun sekali. Pada hari raya pendamaian, Yom Kippur, seorang imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa darah. Untuk mengadakan pendamaian. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tempat di mana Allah berada. Mengadakan pendamaian semua dosa Israel dengan Allah. Dan ingat baik-baik, di dalam ruang Maha Kudus,
ada tabut perjanjian. Betul? Apa isinya tabut? Ada 3 buah benda. 3 buah benda ini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Yang pertama, 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel terhadap hukum yang diberikan Allah. Buli-buli emas berisi roti mana? Menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel terhadap ketersediaan yang diberikan sama Allah. Tongkat Harun yang bertunas menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel terhadap pemimpin yang dipilih Allah. Allah memilih Harun untuk memimpin bangsa Israel, tapi mereka menolak Harun. Ini dosa. Apa yang Allah lakukan? Ketiga benda ini yang menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Allah menyuruh menaruh ketiga benda ini ke dalam tabut. Kemudian tabutnya ditutup. Dengan apa? Tutup pendamaian. Kemudian 1 tahun sekali imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, memercikan darah di atas tabut. Untuk apa? Untuk mendamaikan dosa bangsa Israel dengan Allah. Waktu ada darah di sana, darah mendamaikan dengan Allah. Tutup perjanjian yang ada darahnya menggambarkan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Waktu darahnya yang tercurah di atas kayu salib, darahnya yang tercurah di atas kayu salib adalah darah yang mendamaikan semua dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu sudah didamaikan dengan Allah. Kabar baik, amin. Kabar baik yang memerdekakan. Kabar baik yang memberikan pengharapan. Allah gak murka lagi sama kamu. Allah ada di pihak kamu. Kenapa? Karena darah yang tercurah di atas kayu salib adalah darah yang sudah mendamaikan. Amin. Roma pasal 5, ayat 8 sampai dengan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Amin. Waktu Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara, kepada saya. Kapan? Waktu ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya sama saudara. Tidak menyayangkan anaknya, menyerahkan anaknya, mati untuk semua dosamu. Dia tunjukkan kasih-Nya ketika kamu masih berdosa. Bukan setelah kamu menjadi orang benar. Bukan setelah kamu bertobat. Bukan setelah kamu menjadi orang baik. Tidak. Tapi dia menunjukkan kasih-Nya sama saudara. Amin. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, memberikan kepada kita semua, mati untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa ketika kamu masih berdosa. Atau kamu masih berdosa, dia sudah tunjukkan kasih-Nya. Dia datang, dia mati, curahkan darahnya, darah yang tercurah, menyelamatkan kamu dari dosa. Tubuhnya dibungkus kain kafan, dibaringkan di atas kuburan yang terbuat dari batu. Pada hari yang ketiga bangkit. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Jadi hari ini saudara bukan lagi orang berdosa. Kamu adalah orang yang benar. Waktu kamu masih berdosa, dia begitu mengasihimu. Dia berikan anaknya. Lebih-lebih lagi sekarang. Lebih-lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan. Apa yang terjadi sama saudara? Kamu pasti diselamatkan dari murka yang akan datang. Inilah Natal yang kita rayakan. Allah begitu mengasihimu, dia memberikan anaknya, dia tidak menyayangkan, dia memberikannya kepada kita semua. Mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Ternyata bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya dari dosa, tapi untuk menyelamatkan kamu dari murka yang akan datang. Kabar baik? Amin. Kabar kesukaan? Jangan takut. Hari ini ya, sesungguhnya hari ini aku memberitakan kepadamu kabar baik. Amin.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Amin. Anaknya mati, menyelamatkan kamu dari dosamu. Bukan hanya dari dosa, tapi menyelamatkan kamu dari murka yang akan datang. Kamu pasti diselamatkan. Bilang sama kiri kanan, kamu pasti diselamatkan. Amin. Ibrani. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus, hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ayat yang ke-26, perhatikan baik-baik. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja. Berapa kali? Satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir. Zaman akhir di sini bukan berbicara tentang akhir zaman nanti, tapi zaman akhir di sini saya pernah jelaskan sama saudara, zaman akhir dari zaman hukum Taurat. Betul? Pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Kapan dia menghapus dosa? Oleh korbannya. Waktu dia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu. Kapan? Di atas kayu salib. Ingat baik-baik, dia tergantung di sana untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat berakhir. Akhir zaman di sini berbicara tentang zaman akhir dari hukum Taurat. Dia satu kali mati, mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Inilah Natal yang kita rayakan. Amin. Dia datang ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena Allah tidak menyayangkan anaknya, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan bagimu. Telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin, dibaringkan di atas palungan. Inilah tandanya Juru Selamat. Inilah tandanya dia menyelamatkan kamu dari dosa. Amin. Dia mati satu kali untuk menanggung dosa saudara, dosa saya. Amin. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan? Di akhir zaman. Untuk apa? Bukan berperkara sama dosamu. Dosamu sudah selesai. Tapi dia datang sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kabar baik? Saudara mendengar kabar baik yang memberikan pengharapan. Sama seperti kabar baik yang didengar oleh gembala-gembala. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan yang besar bagimu. Hari ini telah lahir Juru Selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Menyelamatkan saudara dan saudari apa? Dari dosa. Hari kamu mendengar kabar yang sama. Amin. Inilah Natal yang kita rayakan. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Amin. Anaknya datang, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Darah yang tercurah adalah darah yang menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Bukan hanya dari dosa, tapi menyelamatkan saudara dan saya dari murka yang akan datang. Dan hari ini kita sedang menantikan kedatangannya. Bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita yang menantikan dia. Yang percaya boleh bilang amin. Kabar baik? Kabar baik. Betapa saudara dan saya diberkati. Betapa saudara dan saya berbahagia karena saudara dan saya percaya sama Yesus. Amin. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya Yesus, saudara datang ke tempat ini, karena saudara diajak untuk merayakan Natal. Kalau hari ini saudara mendengar kabar baik, dan saudara mau percaya kepada Yesus, tundukkan kepala kita. Saudara yang mau percaya sama Yesus, saudara boleh mengikuti doa saya.
Betapa aku bersyukur Tuhan. Hari ini aku mendengar kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Dan aku mendengar hari ini kabar itu. Telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yang menyelamatkan saya dari semua dosa saya. Dan hari ini saya bersyukur. Saya tahu berita kebenaran ini. Dan hari ini aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Engkau adalah Allahku yang menyelamatkan dari semua dosa-dosaku. Aku percaya Engkau adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Mati di atas kayu salib. Menggantikan posisiku. Menerima penghukuman yang seharusnya menjadi bagian aku. Sampai mati di atas kayu salib. Kekudusan Allah dipuaskan. Kau dibaringkan di atas kubur batu. Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Untuk membuat saya menjadi orang yang benar. Dan hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya hari ini aku dimateraikan oleh Roh Kudus-Mu. Aku menerima bukan roh perbudakan yang membuat aku menjadi takut lagi. Tapi hari ini aku menerima roh yang membuat aku menjadi anak-anak Allah. Dan hari ini aku percaya Engkau bukan hanya Allah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Engkau adalah Bapakku dan aku adalah anak-Mu. Anak yang paling Engkau kasihi. Aku percaya Tuhan sebagai seorang anak. Engkau akan mengasihi aku. Engkau memproteksi aku. Dan Engkau memelihara aku dengan cara yang luar biasa. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin.